Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Ibabaina kana Stepan papa alu penebu-nebu na sibua. Tapi alu nurikan si tuhu-tuhu si deum alu ate kelang. Rahbelinda kita jenari setingkat kesempurnaan Kristus. Ia kaptakal jana kuia makrina kula irangkut. Krina ring irangkut dengan dipersaga alu penampak urat silit ibas ring. Bagaimana kata di batas semen pantai karena tema anta berbeda, tema umum ta si setingkat kedewasaan Kristus, setingkat kedewasaan Kristus. Jadi begitu bergikat kita ngerana karena firman Tuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh hidup iman yang sehat, kuat, emang wali-wali si imitasi kita arah pekan penatalayan bergisipuna seku penenggan jalan bergera sekubas tema unta seku tingkat kedewasaan Kristus. Coba kita tentunya arah tema enda radu keras tema-tema si peseman bangta. Maka kerina temanta membawa kepada pertumbuhan iman. Maka dimulai dari buka kita mendidik, melatih hati yang penuh kedamaian, gelapansi, sikap positif ketika lihat temanta si membutuhkan perhatian kita empati jana kerina si lakukan guna kemuliaan Tuhan jana persembahan man Tuhan dahin si deskan menpanta si dahi kenal tutus nakitikan kai tetap kekurta dengan kenitelkan man Tuhan dahin ta kepekan bahkan berita si meriah dibas kita akan berita si meriah mandibata inilah proses kubas pertumbuhan iman. Albagai gaya dasarnya adalah Ibrani 11 ayat sada karena iman adalah percaya. Lidje sada tekanan, sada kekuatan bas diri kita bahwa percaya bukan nanti, saat ini. Percaya nandangikai silaidah saat ini dasar pengharapan yang belum datang, tapi ada kekuatan nilai sebuah kekuatan silit di tengah-tengah kegeluntan. Tentunya emang rebahan maka kini tekan tapansi lid pertumbuhan kita kan lid dasar jangan lid tekanan kekuatan dalam pengharapan ketika kita beriman kepada Tuhan. Jangan si kejapkan maka kepekan berbeda kepekan beragama dan beriman tidak sama. Orang yang beriman sudah pasti beragama, tapi orang yang beragama belum tentu beriman. Orang yang beriman ia lebih mengandalkan hubungan
dengan siapa yang dia percaya, dan apa yang difirmankan oleh yang dipercayainya terida ibas kegeluhun. Maka Yesus situ guna mereka perbandingkan membantah bahwa ketaatan kepatuhan kepada kaisi diaturkan ibas undang-undang Tuhan, orang Farisi luar biasa. Lebih hebat kalau Farisi jalankan aturan-aturan. Tapi kenapa Yesus setuju dengan orang Farisi? Karena orang Farisi tidak didasari oleh iman dan kasih, tapi hanya dari sisi organisasi bahwa penampakan kasih lakukan supaya dilihat orang saya orang taat beragama. Tapi Tuhan menginginkan kita hidup sebagai orang yang percaya dan beriman, sehingga kini tekan tandai banci berubah dan bertumbuh. Lalu bagaimana maka Paulus menekankan bahwa sebelum nasida Tuhan mau memperlengkapi kamu lalu berbagai-bagai karunia-karunia. Artinya bahwa bas diri bas hidup taela iberi dibata karunia anugerah napanta. Jangan anugerah dialogkan kita dengan gratis, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka tiap-tiap jelma tidak sama semua, karena itu adalah pemberian dari Tuhan, dan Tuhan tidak bisa dipaksa. Tapi ketika Tuhan memberikan anugerah, berkat dan talenta karunia si berikan nama bangsa, ilakokan adalah membawa kita kepada nilai pertumbuhan. Makanya diawali dengan juga kita banci mencidahkan. Maka alu bagai dungna rasada kini tergenta. Jadi justru arah karunia, arah anugerah, talenta dan asupan si berikan lain membawa kita kepada pertumbuhan sampai kepada pengenalan Kristus. Jadi lain guna kepentingan diri kita. Tentu nasihat surang maka anugerah dan firman serta karunia si berikan menjadikan kita hidup sebagai orang percaya, dan firman juga harus hidup dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana maka radukan ras kata si persendaman bangka seperti misalnya pertumbuhan iman sampai kepada tahap kedewasaan. Katakan Paulus bahwa iman kita harus iman yang sehat. Iman yang sehat dinilai tidak mudah diombang-ambingkan. Si berdoakan kita adalah seri rasanya anak, tapi berproses kepada sebuah pertumbuhan. Dunia selalu menawarkan macam-macam cara, selalu memberikan solusi-solusi dengan berbagai cara, tapi hanya orang-orang yang lemah imannya lah sering terombang-ambing, hidup dalam ketidakpastian, bingung, resah. Tapi kalau si membawa hidupnya sampai kepada pertumbuhan tingkat kedewasaan Kristus, maka hidupnya tidak tergoyahkan oleh kemajuan dunia sampai dia jatuh, tapi dibawa kepada kehidupan. Maka nilai Paulus jenis pertama lebih bahwa orang yang hidup dalam pertumbuhan lead komitmen dirinya. Komitmen adalah saya mau bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mau bertumbuh di dalam pengharapan saya di tengah-tengah pergumulan hidup di bas dunia. Itulah tekankan ayat 10 sebelumnya. Ia mencontohkan seperti seorang anak. Hadirin, anak tak kita dengar, dia selalu melihat dengan teliti. Ketika kita memakai baju, maka ia juga berjuang cara memakai baju. Maka ketika dia
dia juga melihat maka lidahnya kaos kaki tamana kaos naik kunahil entah lagi pilih sempurna, tapi dia selalu melihat ras kaisidah dia meniru dan mencoba. Kepada tingkat pertumbuhan, artinya bahwa figur terteladan adalah Yesus. Tentu apa yang dilakukan Yesus terhadap semua orang, kerinduan kita, komitmen kita adalah selalu meniru. Yang dikatakan anak butul, KPG apa, KPG udah kena bilang, tapi kepada tahap pertumbuhan mau meniru hal-hal yang baik. Maka ketika kita berbicara, si katakan kata, si lakukan sadar perbuatan, dia melihat dan dia selalu mau meniru secara terus menerus. Yang dikatakan lain pertumbuhan yang sehat. Saya berdoakan bahwa ketika kita bertumbuh dalam pertumbuhan yang sehat, maka kita bertumbuh dalam segala hal. Lah hanya satu sisi, tapi semua kehidupan, sisi kehidupan ini kita juga mau dalam berkata-kata dan dewasa, dalam penampilan juga bagaikan, dalam berkomunikasi. Artinya lah kita hanya berjuang pada satu sisi, tapi dalam semua sisi. Jadi pertumbuhan iman kita, pertumbuhan diri kita, pertumbuhan karakter hidup kita, krina harus diperlengkapi. Maka kemanapun kita pergi, apa yang kita lihat selalu baci membangun hidup kita. Sila menghuli bebas kala, baci membentengi kita. Basi selama mulia setak bahwa itu perbuatan yang tidak baik, dan saya tidak akan pernah melakukan seperti itu. Jadi kita tidak hanya mengkritik, tapi kita dalam hal yang tidak baik juga kita membentengi diri kita supaya bersikap positif. Jadi lah hanya satu sisi. Biasa kita misalnya di anak ada kamu lebih fokus kita kubas masalah IQ dan kesehatan. Maka kalau cerdas anak juga mulai kita seperti nari kita rendah-rendah mendengar musik, hal-hal ubah meriah, ada gecek-gecek jaya, anak kita jaya, minum susu, kasih daripada gelah bayi yang ada dalam rahim menjadi pintar begitu. Maka kesehatan tiap bulannya imunisasi kasih daripada juga tahap prosesnya kasih daripada. Lupa kita masalah imannya, spiritualitasnya, kecerdasan emosionalnya, kepekan IQ, kecerdasan emosional, spiritualitas harus seimbang. Enggak bakal belakang pintar secara otaknya, tapi jahat perilakunya. Begitu kan tidak seimbang. Enak pernah saya pengalaman bagaimana? Dia anggota perpuluhan tanah, pernah anggota perpuluhan tanah. Ia umurnya 45 tahun. Ia sekarang penanden mulia 45 tahun. Gedangnya tinggi badannya 160 cm. Berat badannya 70 kg. Termasuk secara biasa ukuran bajunya dengan XL. Era triple X. Maka bang yang juga. Kepegang tiga-tiga belakangnya dan ia laksana lagi. Termasuk namakan nakan bebas bapaknya ngomong sampah lemas tuh. Nama kok nama cukup dokter kasih di mana lakak penyakitnya mulih ke rumah. Guna malik dalam rumah sakit, balik lagi. Bapak ke Medan, maka saya Medan tiga sada 2 hari je. Ini ada dokter mana? Kamu situ naga sakit dosa dan kurang gizi. Kok kurang gizi? Aku kan gemuk, termasuk gemuk tadi. Berat lebih tubuhku. Baju lebih triple
relax dulu. Tapi kenapa kurang gizi? Kepegang kesukaannya bagi saya bisa dung makan nasi, makan mie. Dung emang roti. Artinya panganan karbohidrat kencang. Padahal harus makan sayur, makan ikan, makan buah. Maka pilih mandi teman, ada buah, ada sayur. Ya makan mie, roti, karbohidratnya, besuk-besuk kami, bahkan tambahkan, tapi hanya karbohidrat. Burungnya, tapi kurang gizi. Kita tidak hanya satu sisi, semua sisi. Maka pertumbuhan kita harus pertumbuhan menyeluruh. Katakan dia, membuktikan bahwa ketika ada pertumbuhan secara menyeluruh, maka kita melihat penyertaan Tuhan dan kuasa ibadah lahir bagi kita dalam setiap fase-fase kehidupan yang diperhadapkan manusia. Abraham misalnya, lalu langsung dikatakan ibadah, Bapak orang percayalah proses. Ketika dia keluar dari Haran, laka mau dengar kasih jadi kebimbangan. Tapi prosesnya itu ketika lahir Isa harus dipersembahkan lagi. Prosesnya itu adalah proses ugar bangsa. Dia bertumbuh dan melihat ugar sana dibaca bangsa. Maka lawan sila kepegang Tuhan selalu mengasah, mendidik, membentuk kita dalam setiap fase-fase kehidupan. Rasa ingin bangsa kita semakin dekat kepada Tuhan. Al-Baqarah kisah surah, maka renungan kita berkata pertumbuhan iman harus bersumber kepada Kristus. Tingkat pertumbuhan tidak diukur berapa banyaknya jabatan, apakah abas dunia, apakah abas gereja, tidak diukur dari kesibukan aktivitas secara rohani, tapi juga kita memperlengkapi kehidupan kita dengan melengkapi kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan aktivitas kita semakin kecil. Artinya maka di kelemahan kita, di kekurangan kita, olah sepanjang tahun roh degah narah kelakna atau narah sehat nari yang Adi terbiasa kita misalnya mengucapkan kata-kata kasar, tak kotor misalnya. Semakin hari semakin lebih baik, semakin berkurang ya. Lalu kelakna. Jadi pertumbuhan iman harus bersumber kepada Kristus. Maka tentunya lawan silam kita harus banyak melakukan proses-proses. Proses naik terbang kita, pengharapan kita semakin kuat. Berpikir, bertindak, orientasinya adalah kepada kebenaran firman Tuhan. Tentu lalu bagaimana maka siidah bahwa setiap proses dalam langkah-langkah kehidupan ternyata Tuhan selalu memimpin, menyertai dan memperlengkapi. Maka kerina kita kalah singgung berpindah dari bata. Tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan karena Allah kita Allah yang setia. Persoalannya kita ngira setia. Contohnya dalam tiga hal ngerana-ngerana kami diri teman. Kepegang ancaman banjir membuat kita galau, resah. Latih guys debat sebab banjir misalnya dimulai tahun ini 2020 tanggal salah di tiga teman-teman baru mengakai pada banjir melelahkan raskai debat. Tapi lika hal-hal yang baik tiga teman-teman rana nina begitu kepegang kami coba jiran naik maka kami ubah hal ini kepegang melarang barang-barang si harus dibuang selama ini akan boleh kadang maka asal tidak ada baju dia turun kepegang coba jiran melarang baju harus dibuang
mesra kau lah aku kok semisrana kalau kau bertiga tapi kenapa banjir lah kuning bisa harus diubah ini si kedua kan dia melarang barang baru selama yang kena ida kenapa banjir lah ida aku dikasar mau lihat kena nayo dengan kami kejabu terus abang gue ini balik kemana mereka cincin macam kami 2 tahun berjalan mana pindah ngaran abang gue lu mau ini lah begini lu ini orang dibiar orang ada ni saya aku ya wah be dia kena jadi saja ni betul saya jadi udah ada juga hal-hal yang baik maksudnya artinya prosesnya ini membentuk kita ada pahitnya tapi ada juga baiknya membawa kita melihat kepada rahasia kebenaran ibadah pas kegeluhnya dan anu bagenda maka perjamuan kudus silakan kita bergena mabai kita bahwa kita berperang dengan diri kita berdamai dengan diri kita supaya ada pertumbuhan yang naik lama silam kita melihat betapa besar anugerah berkat Tuhan yang setiap hari Tuhan berikan apa sebenarnya Allah itu hidup setia menyertai memimpin dan memberkati hidup kita maka hiduplah dalam perdamaian hiduplah dalam kasih info kasihlah diteluh hal sendiri si harus dalam teluh artinya itu pengharapan rekelangan simbolin adalah rekelangan artinya bahwa buah dari apa yang kita imani dan harapkan harus terlihat dikatakan jela perjamuan kudus artinya maka bukan lagi aku yang hidup tapi Kristus yang hidup dalam kehidupan artinya bahwa ini sesuatu yang harus kita geser sebab Tuhan mereka dirinya mengkelangi kita mengorbankan dirinya untuk kehidupan kita saya berdoakan percaya terhadap janji dan berkat-berkat Tuhan yang akan diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus kita yakin harus kita percaya bahwa janji Tuhan pasti ya dan amin Yeremia 17 ayat 7 kalak sirna lemah bangku kupas-pas bagi artinya bahwa kalak si mengandalkan Tuhan orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan berkat selalu mengalir atas kehidupannya saja kita ngeda kurang garam, kurang lala kurang pedas misalnya waktu Tuhan waktu yang terbaik Tuhan singatur pencakrina jangan kali sejak lima maka harus sesialokan secara kini maka kita merenung pas perjalanan dulu hena maka apa yang dekat apa yang lelah kita berlaku berpikir tentang kebaikan ataukah yang tidak baik secara buku pernah baca pengalaman tentara orang Israel Yahudi kepekan tentara yang nak jago latih kasih lebarna ia Adi Athena naik kepada tahapan selanjutnya tingkat lebih tinggi maka kepekan tentara yang ibariskan maka ditangkap ia iketan karena jam 7 malam dibawa dalam keadaan tertutup dan tangannya terikat dibawa ke sebuah hutan maka di tengah hutan dilepas ikatnya lalu diikat lagi kepada pohon yang besar ikat sampai dia tidak bisa lepas maka kita ikat sendiri di sana ubah tutup matanya maka Rahman perintah tinggalkan sendiri lari maka sini sana lari sementara saya tadi kan suara-suara binatang buas kasih debarna mulai terbunyi dan dia diikat ditinggalkan sendiri ras biasa nina
halak si tadi kene adalah tangis dalam hidup dalam ketakutan dan tidak tertidur karena ketakutan dan keresahan. Dan akhir semuanya ini adalah dia pasrah, berdoa dan pasrah. Adi memang berngeda tidak harus mati, matilah. Adi memang aku harus memang hidup, ya hiduplah. Karena tidak bisa berbuat apa-apa ketika kaya dia dalam keadaan diikat. Tapi sepanjang malam dia tidak tertidur, hidup dalam ketakutan dan hidup dalam keresahan. Biasanya jam-jam 5, jam 6 dia mulai tertidur karena sudah capek. Maka jam-jam malam pagi-pagi dia terbangun, lalu dia melihat ternyata dalam seorang tentara yang diikat ada 5 orang yang berjaga, keliling yang berjaga dengan siap dengan panah. Asal binatang yang mengganggu maka panahkan langsung. Si Tuhuna ketika dia terbangun dia melihat ternyata ada orang yang mengawasi dia. Maka dia bisa kutah minuni litil baje tuluh ngaku. Helaban lah kutah litil baje helaban liar aku. Artinya kai apa yang dalam sila mengukurnya siukur. Sila penting diukuri. Dia mengukuri sila penting. Sebab dia merasa dia sendiri. Padahal aku maka ini orang ketakutan. Maka mati ketakutan. Surga dalam bayang-bayangan. Akhirnya dia tertidur. Tidur dalam ketakutan. Karena kenapa? Karena hal yang tidak penting dia pikirkan. Dia gumuli. Dan itu yang masuk pikirannya. Padahal ada yang menjaga. Si Tuhuna dibawa ke bagian membantah. Maka kita masih perlu bersedoyena. Lah sila Tuhan maka belalangnya ada sila penting. Si ukuri. Sila reguna ada hidup. Si penting yang serguna lah ada hidup. Dan kita enggak lebih banyak kita berpikir merenung tentang yang tidak layak. Sila reguna. Bukalah kali, pemongena lah. Akhirnya, dahinkan desa senegara dan naik. Tuhan selalu memelihara kita. Tuhan selalu melihat kita, mengawasi kita. Kini terkenta, percaya dan berpengharapan. Terus dasarnya kita akan bertumbuh. Tapi bila kita masuk percaya, melihat jawaban dan berkat Tuhan, maka kita bagi-bagi ini. Terus penggena yang baik kita, juga kita masih bertumbuh dan pertumbuhannya semakin dewasa. Lama kita harus mencari melibatkan diri. Komitmen saya hidup menjadi orang percaya bukan menjadi benalu dan bukan menjadi ranting kayu kering, kayu mati. Tapi aku harus jadi berkat dan memberi sesuatu yang baik bagi orang seperti yang diharapkan Tuhan dalam kehidupanku. Situna bergena maka kita sebebas tingkat kedewasaan Kristus. Dan lalu bagaimana maka lakon bersama sifat dia perjamuan kudus silapun kita bergena mengingatkan kita kembali bahwa bagaimana Kristus mau berdamai dengan dirinya, taat kepada Bapaknya, kita berbagai hal. Bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Sebab Tuhan sudah berkorban, sudah mengasihi. Maka aku harus menjawab dengan memberikan hidupku untuk berkat bagi dunia ini. Dan berbeda dengan bangsa maka berbiar masyarakat dulu sebagai anak Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati. Kita berdoa. Terpujikan Tuhan, perlu katakan sesungguhnya. Masuk-masuklah. Kami semakin lama semakin bertumbuh dalam iman.